Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, karena ini udah malam ya. Jadi, alhamdulillah saya bikin video lagi tentang tutorial di perhelman. Karena udah lama banget saya nggak bikin video tentang helm, jadi hari ini saya bikin helm, dan bikin video tentang helm lagi. Jadi karena ada beberapa sebab dan klausul, jadi kenapa saya harus bikin. Jadi kayaknya saya tetap akan mengedukasi teman-teman tentang di perhelman. Jadi hari ini saya akan bahas tentang helm repaint. Apa itu helm repaint? Ya, jadi helm repaint itu adalah sebetulnya ini helm-helm asli. Helm asli yang sebetulnya kalau secara kualitinya itu helm bagus. Cuman karena kepentingan misalnya, saya pengen gaya dengan brand tertentu tapi duitnya nggak mampu, belum bisa beli helm gitu. Jadi solusinya repaint. Nah, tapi kadang-kadang kalau yang kayak gitu nggak masalah teman-teman, nggak masalah menurut saya ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mampu, kemudian teman-teman nge-repaint helm itu misalnya menjadi brand itu dan menjadi brand-brand apalah brand yang terkenal dan terkesannya wah gitu ya. Itu sih bagi saya tuh nggak masalah ya. Yang jadi masalah adalah ketika teman-teman merubah nama helm itu kemudian menjual dan memakai brand lain. Saya ambil contoh misalnya ya misalnya gini. Teman-teman punya helm KYT Vendetta. Ya ini saya ambil contoh nih KYT Vendetta nih helm lama banget. Kemudian eh, teman-teman pengen rubah nge-repaint ya bahasanya. Jadi motifnya dirubah, kemudian bentuk sih nggak dirubah ya, intinya motifnya aja lah, motifnya dirubah. Misalnya jadi kayak motifnya Rossi atau pembalap lah Marquez atau siapa. Intinya merubah motif lah. Kemudian logo ini dirubah menjadi misalnya ya, ini misalnya bukan saya penyuka AGV atau apa, tapi misalnya dirubah jadi AGV atau misalnya dirubah jadi Soli. Nah, kemudian teman-teman jual ke marketplace dengan saya jual helm Soy asli lagi bilang. Nah, itu adalah hal yang salah dan itu saya lagi sering basmi yang kayak gitu-gitu. Saya lagi sering lagi sering ngerusuhin yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang jual di marketplace dengan kayak gitu-gitu siap-siap saya rusuhin gitu ya. Karena saya akan tanya secara detail. Nah, di video ini saya akan ngejelasin ke teman-teman gimana sih caranya kita tahu kalau itu helm repaintan. Khusus buat teman-teman yang mau beli helm. Apalagi teman-teman yang doyan sunmori, motoran, ataupun touring, biasanya pengen pakai helm yang agak wah sedikit nih, supaya kelihatannya lebih pede. Apalagi yang sunmorian kan. Sunmorian tuh kadang-kadang tuh, wah helmnya pengen yang brand, tapi sebetulnya pengen brandnya doang, tapi nggak tahu tuh helmnya asli atau enggak. Ini versi saya ya, balik lagi versi saya. Jadi, ada beberapa cara yang teman-teman harus tahu ketika teman-teman mau beli mau tahu itu helmnya repaint atau asli. Ini kita bicara repaint, bukan yang lain-lainnya. Kita akan bicara repaint dulu. Jadi pertama adalah kita harus tahu dulu atau kita tanya dulu ke sellernya tipe dari helm. Saya ambil contoh nih kasus, ada beberapa kali saya ambil contoh satu nih ya. Jadi ada yang jual, ini di sini bisa lihat video apa fotonya. Ada yang jual Zoe. Eh, Kalau menurut saya tuh sebetulnya harusnya itu X12, X12 ya, cuman dia bikin kayak aksesoris segala macam. Ini saya izin ya sama teman yang menjual, cuman kemarin alhamdulillah begitu saya edukasi, dia langsung merubah judulnya. Tadinya dia bilang Soe, saya tanya Soe, bener Soe. Begitu saya kasih pencerahan, akhirnya dia alhamdulillah merubah judulnya sesuai dengan yang saya saranin. Itu terima kasih ya, cuman saya ambil nih mohon maaf. Jadi harusnya ini saya X12 gitu, X12. Mirip mirip ya bukan X12 tapi mirip X12. Begitu saya tanya, beliau nggak tahu ini tipenya apa, nanti saya cek dulu gitu. Tapi begitu yang saya kaget, dia bilang, tapi di nosguardnya ini om, ini ambil ilustrasi aja ya ilustrasi. Di nosguardnya atau karet yang di hidung ini tulisannya Soi. Nah, karena kebetulan saya tahu detail helm, itu memang nosguardnya tuh Soi, tapi itu adalah nosguard aftermarket teman-teman. Jadi nosguard yang bisa dibeli dan ada modifikasinya ke helm yang bisa apa plug and play ke PNP ke helm tertentu. Nah, itu kurang lebih sama. Nah, itu banyak di aftermarket begitu saya jelasin itu dan saya jelasin detailnya bahwa saya meyakinkan bahwa helm itu bukan helm Soi, tapi helm basicnya adalah ICL-MAX. Nah, saya kasih tahu detailnya apa. Nah, jadi itu trik pertama teman-teman. Trik pertama adalah kita tahu dulu
tanya dulu ke sellernya tipenya apa. Kalau sellernya nggak bisa jawab, nah udah tanda tanya. Udah tanda tanya bahwa ini helm kemungkinan besar adalah helm repaint. Satu, kita dapat poin. Kedua, ketika teman-teman tanya, suruh coba dong. Biasanya mereka cuma foto gini doang nih, gitu, tanpa mereka foto dalam. Nah, saya pernah nemuin dulu. Jadi sampai akhirnya saya debat, dia kalah, gitu ya. Jadi dia bilang enggak itu soy asli. Nah, kebetulan yang dibikin ini, saya punya Vendetta tuh ada tiga, dan tiga-tiganya itu bentuknya nggak ada yang pernah berubah, cuman dalamannya doang. Nah, saya minta tolong dong fotoin dalamnya. Dia langsung fotoin dalamnya kayak begini, dan ada ciri khas Vendetta, yaitu ada di situ tuh, itu garis merah tuh. Nah, ini helm KIT ada ciri khasnya, dan itu ada di helm yang dibilang tuh soy asli. Begitu saya tanya, enggak bang, ini tipenya apa? Saya bilang, tapi tipenya apa? Dia nggak nyebutin tipenya apa. Dia bilang, pokoknya asli. Oke, saya tantangan terakhir. Buka busa bagian dalamnya yang ada di sini nih teman-teman. Jadi dicopot, saya pengen tahu itu asli Soy atau bukan. Karena kalau misalnya helm-helm luar, helm-helm Jepang ya, Soy Ara itu biasanya di dalam sini. Kebetulan saya punya teman-teman, saya tunjukin ya. Nah, ini kebetulan saya punya Soy asli. Nah, salah satunya adalah kalau kita mau tahu, nah, ini agak susah ya kameranya, karena ini kebetulan saya pakai kamera handphone. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di dalam situ. Nah, itu ada nama tipe dari helmnya. Nah, kebetulan helm yang saya punya ini Soy tipe Quest. Di dalamnya juga tulisannya tuh Soy tipe Quest. Ada tahun pembuatannya dan kayak serial number lah kalau nggak salah ya, sama tahun pembuatan. Itu dua. Itu udah kita dapat poin dua. Nah, kemudian yang paling gampang adalah kita harus tahu bentuk, teman-teman. Bentuk helm asli. Saya ambil contoh. Tadi saya punya helm Vendetta. Biasanya Vendetta akan dirubah ke helm ini sini, seperti AGV. Nah, ketika teman-teman tahu, oh ini bukan nih, kata Om Kentung, bentuknya nih menyerupai. Nah, kalau udah kira-kira sama, menyerupai, nah kemungkinan besar itu adalah helm repaint. Nah, saya bongkar helm apa aja yang paling sering di repaint. Satu, kalau dari Vendetta itu ada dua. Sorry, kalau dari brand KYT atau ada dua helm yang paling sering di repaint. Pertama adalah helm KYT Vendetta. Kebetulan saya punya tiga nih, ada dua lagi di bawah. Ya, KYT Vendetta. KYT Vendetta itu paling sering di repaint menjadi dirubah jadi AGV. Tipenya saya nggak tahu tipe apa, gitu ya. Karena sebetulnya yang paling mendekati adalah tipe GPTEC, GPTEC, gitu ya. Itu jadul banget itu GPTEC. Nah, itu paling mendekati. Tapi balik lagi itu helm kalau dia berubah gitu jadinya repaint. Yang paling sering adalah KYT Vendetta. Kemudian kalau dari brand KYT yang paling sering dibikin apa namanya, kalau ada yang nyebutnya tuh ala-ala, tapi it's okay, saya nggak nyalahin teman-teman yang ala-ala, tapi saya nyalahin adalah udah dibikin ala-ala, dijual, bilangnya asli. Nah, itu yang saya salahin. Yang saya balik lagi, yang sering itu adalah yang kedua selain KYT Vendetta adalah KYT K2R. KYT K2R ini kebetulan saya punya juga. Nah, KYT K2R, nah bentuknya seperti ini. Nah, ini selalu dibikin repaint itu ke helm brand yang dulu dipakai pertama sama Ben Spies, terus yang kedua dipakai juga sama Jorge Lorenzo. Waktu Jorge Lorenzo terakhir di Yamaha dan pertama kali, saya kalau nggak salah terakhir di Yamaha ya, lupa saya tahunnya, nanti tolong dikoreksi. Itu jadi HJC RPH A 10 dan 11. Nah, itu kurang lebih helmnya mirip. Nah, kemudian dari situ ada brand helm Ing. Ing itu yang paling sering di repaint. Nah, teman-teman cari sendiri ya. Nah, tapi tetap saya nanti timbul ya, ada videonya, bukan video, ada fotonya di sini. Ing itu dibikin jadi Soi seri biasanya jadi ke arah X12. Jadi ada Soi tipe X12. Nah, cuman kalau teman-teman tahu detail helmnya, ada juga nanti saya sebutin helm yang clone gitu. Tapi nanti di seri yang selanjutnya. Paling gampang kalau kalau yang niru-niru Soi paling gampang banget, apalagi yang X12, CLMX dirubah jadi X12 adalah nggak akan ada pengunci visor seperti ini. Ini murni hanya ada di Soi. Ya, nah ini nggak akan ada kunci visor ini. Jadi kalau nggak ada kunci itu udah pasti itu helm repaint dan itu bukan helm asli. Ya. Kemudian yang terakhir itu biasanya yang paling sering itu dibikin helm repaint itu ada helm kalau saya nggak salah itu helm Carglass.
car gloss itu yang biasanya teman-teman biasanya gini, car gloss itu yang eh, helm bonusan Yamaha. Nah, jadi itu biasanya dibikin jadi helm Arai. Nah, ini teman-teman harus tahu nih basic-basicnya. Jadi harus tahu dulu bentuknya, helm yang asli sama yang bukan, gitu ya. Jadi yang ketiga itu yang paling krusial, yang paling teman-teman harus tahu. Yang tahu bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya aja udah beda sama yang dijual, yang dibilang ini asli, tapi dia nggak tahu apa namanya eh, apa tipenya apa, kemudian dia nggak bisa nunjukin di dalam busanya itu kodenya apa sama tipenya apa. Nah, udah pasti jangan dibeli. Udah jangan dibeli gitu ya. Apalagi bentuknya udah beda, udah. Dan yang terakhir adalah harga, teman-teman. Balik lagi. Helm Jepang itu teman-teman silahkan buka di marketplace. Second-nya itu untuk Arai. Arai itu banyak teman-teman tipenya. Eh, Nanti teman-teman bisa searching sendirilah. Ada yang tipe Omni, ada yang tipe RX7. RX7 itu banyak serinya. Mulai dari RR3, RR2 ada sebetulnya, malah RR3, RR4, RR5 itu yang paling sering terjual. Nah, yang sekarang ini yang R7X. Kemudian ada yang tipenya, kebetulan saya punya Astro, ada Astro IQ, Astro, banyak lah pokoknya. Jadi ARA itu punya seri banyak banget sampai saya lupa tuh serinya apaan aja. Pokoknya harganya tidak pernah kalaupun jatuh biasanya itu helm yang kondisinya kurang bagus biasanya under 2 juta. Kalau Arai dia 2 juta yaitu under 2 juta biasanya dalam kondisi kurang bagus. Nah, kemudian kalau Soi, Soi itu tergantung tipe juga teman-teman. Jadi ada yang bisa di atas 2 jutaan juga ada gitu ya. Dan jadi kalau dia jualnya cuma 200, 300, kemudian dia bilang asli, tanda tanya besar menurut saya. Kemungkinan besar helm colongan punya 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 orang dijual sama dia lagi BU, tapi jarang kayak gitu. Nah, kemungkinan itu yang paling memungkinkan adalah helm repaint. Jadi, empat hal tadi ini yang harus teman-teman tahu. Dan jadi, kenapa saya bikin video ini supaya teman-teman yang doyan touring, kemudian sering sunmori itu harus tahu helm minimal tuh tahu helm repaint itu seperti apa. Dan mudah-mudahan video saya bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada teman-teman yang tersinggung. Kalau misalnya mau ada yang diskusi atau mendebat silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe juga. Dan jangan lupa like and share video ini kalau mudah-mudahan bisa bermanfaat buat orang lain yang tidak tahu tentang dunia perfilman. Dan mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk selalu mengedukasi teman-teman untuk memberitahu teman-teman tentang perfilman. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan sekarang. Nggak salah apa. Mudah-mudahan nanti kita bisa terusin lagi dengan tema-tema yang lainnya. Dari saya cukupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.